Halo guys, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Hari ini kami mau ke Pasar Babakan Madang. Nah, cuacanya juga sejuk khas Bogor. Kami mau kunjungan ke salah satu MKM kuliner kecil yang inspiratif banget, yaitu kios ayam bakar dan soto Betawi milik Bu Is. Ini berdasarkan tugas kuliah kami di Universitas Tazkiyah mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kami survei langsung, wawancara dan observasi. Yuk ikut kami jalan-jalan seharian di sini sambil cerita tentang perjuangan Bu Is dan kenapa UMKM kecil kayak gini tuh butuh sistem manajemen yang lebih baik. Let's go. Jadi karena cuacanya mulai mendung dan mau hujan, kami mempercepat langkah kami menuju ke tempat kios penjualan ayam bakar Ibu Iis dan soto Betawinya. Oleh karena itu, mari tonton bareng-bareng. Dan akhirnya kami pun tiba di tempat penjualan ayam bakar bekaka dan soto Betawi milik Bu Iis. Tapi karena hujannya udah turun dan gede banget hujannya, kami memutuskan untuk mengulang dan menjelaskan video ini dengan suara rekaman kami, karena suara yang asli itu hancur dan tidak bisa terdengar atau sedikit saja terdengar dari video aslinya. Dan kami pun langsung wawancara dengan Bu Is yang dibuka pertama oleh Kelvin Pratama. Nah, cerita dari Bu Is itu, dulu beliau itu guru dan suaminya ngawasin proyek. Pas punya anak, pengen jadi ibu rumah tangga tapi tetap punya penghasilan, kata beliau. Modal awal dari uang yang dikumpulin buat santunan anak, sekitar 4 juta rupiah, dipakai beli gerobak dan peralatan untuk penjualan. Mereka usahanya sudah berdiri hampir 3 tahun dari 2022. Semua ini dikelola sendiri tanpa karyawan. Bahan baku beli di pasar, ayam dibakar pakai arang. Tantangannya awal-awal itu susah nyalain arangnya, kata Bu Iis. Dan penjualan harian rata-rata 15-30 ekor ayam. Tapi pas Ramadan bisa sampai 70 ekor. Rame banget kan? Lihat nih guys, ayam bakarnya harum banget, bumbunya meresap, soto Betawinya juga gurih, kuah santannya medok. Konsumen dari semua umur, anak kecil sampai orang tua juga suka. Tapi ada tantangannya, kata Bu Is. Bu Is bilang dulu keuangan susah dikelola, uang usaha campur pribadi, pencatatan manual, atau bahkan cuma diingat-ingat doang. Pernah rugi karena stok ayam kebanyakan gak habis, atau pas harga bahan naik, naikin harga jual tapi pelanggan pada kabur. Pernah juga coba Gojek buat delivery, tapi ribet karena pesanan masuk pas lagi tutup atau lagi ngajar, kata Bu Is. Akhirnya stop, sekarang pesanan via chat pribadi aja. Dari wawancara dan observasi ini, kami bikin solusi penerapan sistem informasi manajemen atau SIM buat UMKM kayak punya Bu Is. Teorinya dari materi yang udah kami pelajari di kelas. SIM itu bantu olah data jadi informasi berguna buat keputusan. Masalah Bu Is ini klasik, UMKM manual, gak ada pencatatan transaksi, gak ada laporan keuangan. Keputusannya berdasarkan feeling atau ingat-ingat saja, stok bahannya gak terkontrol. Jadi solusinya gimana? Mulai pakai SIM sederhana aja. Ini yang kami akan rekomendasikan. Pertama, bisa gunakan Transaction Processing System, yaitu pencatatan transaksi dasar. Bisa gunakan aplikasi kasir digital seperti Kasir Pintar untuk catat penjualan harian. Ini otomatis update stok ayam dan hitung pendapatan, hindari ingat-ingat manual. Kedua, bisa implementasikan manajemen informasi sistem, yaitu laporan rutin seperti aplikasi buku warung. Ini buat laporan mingguan atau bulanan soal penjualan, keuangan dan stok. Pemilik bisa pantau untung rugi, pisahkan uang usaha dari pribadi. 3. Bisa gunakan Decision Support System untuk keputusan cerdas, analisis data historis untuk prediksi demand, seperti naikkan produksi jadi 70 ekor satu Ramadan tanpa boros bahan. Aplikasi sederhana bisa bantu hitung harga pokok penjualan saat bahan naik. Keempat, optimalkan Supply Chain Management. Pantau harga bahan dari pemasok via aplikasi, atur pembelian otomatis agar stok pas, hindari kelebihan yang bikin rugi. Dan yang terakhir, bisa ekspor menggunakan Knowledge Work System dan e-business untuk digitalisasi lanjutan. Simpan resep dan SOP di cloud atau di Google Drive sederhana. Lalu coba lagi e-business seperti Gojek dengan atur jam operasional yang jelas. Ini bisa perluas pasar via online tanpa ribet. Dampaknya bagaimana?
efisiensi naik, keputusan lebih akurat, dan usaha bisa lebih stabil dan bisa untuk jangka panjang. Dengan SIM, Bu Iis bisa fokus produksi dan pelayanan, bukan khawatir catatan hilang. Jadi kesimpulannya teman-teman, UMKM seperti Bu Iis punya potensi yang besar, tapi butuh SIM untuk atasi manual manajemen. Jadi teman-teman jangan takut teknologi. SIM bisa disesuaikan dengan budget UMKM, dan semoga teori ini bisa membantu untuk para pelaku usaha UMKM. Dan sekian, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.